hanya membantu orang 50.000 aja minjem kena 12 tahun penjara. Tapi kami bela di pengadilan banding Jawa Barat dan sampai ke kasasi. Akhirnya dari 12 tahun menjadi 7 tahun. Hah? Oke. Ini aja ya. Udah selesai. Hah? LBH-nya barusan keluar dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Boleh jelaskan, Pak Ketum? Baiklah, selamat sore kepada awak media. Saya Dikayus Mangapul Sirait bersama dengan Ketua LKBH dan Pak Bini Lunenta SHMH, advokat, beliau Ketua LKBH dan para staf dan asisten ada di sini dalam urusan daftar perkara. Di mana kami hampir setiap hari selalu ada datang klien untuk memohon bantuan hukum berupa hukum pidana, perdata, dan bahkan juga adanya hal-hal yang lain. Dalam arti begini, konsultasi terhadap keadaan mereka yang masih dalam keadaan di mana tidak ada kepastian hukum. Artinya begini, buat laporan di kantor polisi udah bertahun-tahun nggak ada tidak lanjutnya, akhirnya ngadu ke kami gitu loh. Nah, jadi kami ada di sini terkait dengan kinerja kami yang memang tiap hari makin banyak orang percaya kepada kami. Jadi saya menyampaikan itu dari sebuah pertanyaan dari rekan sebagai ketua DPP. Memang di DPP PKN kepengacaraan itu adalah berdasarkan kelembagaan hukum. Jadi di sana bukan kantor hukum. Di sana adalah perkumpulan para aktivis pemerhati penegakan hukum dan narapidana serta sosial, karena kita menampung aspirasi pengaduan masyarakat sehingga kita menyediakan banyak pengacara. Ada sekitar 16 orang pengacara dan ada legal sekian banyak. Itu aja dulu mungkin. Dan sejauh ini berjalan dengan baik ya, efektif ya. Ini kan kebetulan sidang kemarin itu perkara daripada Teddy Minahasa. Nah, ketidakterimaannya dia dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, kemudian mengajukan banding. Tetapi banding tersebut menguatkan putusan tingkat pertama. Bagaimana tanggapan daripada Ketum PKN? Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pokoknya secara sah dan meyakinkan telah memutus perkara Teddy Minahasa, yaitu seumur hidup. Nah, namun Teddy Minahasa mengajukan tingkat banding melalui penasihat hukumnya. Itu sah-sah saja. Tapi saya melihat dari sisi pemerhati penegakan hukum, sudahlah, Teddy Minahasa itu mau kemana pun dia melakukan upaya-upaya naik banding atau kasasi atau PK, itu hak dia. Tapi saya sebagai pemerhati penegakan hukum dan narapidana, kami sudah punya banyak catatan terkait dengan perkara hukum narkotika. Baik itu narkotika, baik itu ganja. Kalau sabu-sabu itu narkoba. Ya, tapi kalau narkotika itu adalah ganja ya. Nah, ada yang kami lihat di mana Teddy Minahasa ini memang harus dihukum mati karena dia seorang jenderal, katanya banyak dia punya penghargaan dari presiden, tapi jangan karena penghargaan itu dianggap dia sudah rapi dalam segala hal. Terbukti seorang jenderal dan jabatan Kapolda dan dikatakan oleh majelis hakim secara sah dan meyakinkan sehingga dihukum dia seumur hidup, terbukti dia bersalah, ya sudah, bersalah saja. Namun kami tetap mengatakan harusnya dihukum mati. Kenapa? Karena ada kami menangani banyak perkara, hanya mengatakan begini saja, udah jadi jumpa sama dia, udah, terus apalagi pinjam dong duit gocap 50.000 buat saya pulang, soalnya tadi saya nggak ada uang lagi, karena uang yang saya tadi ada di kantong saya habis semuanya untuk beli barang, artinya narkoba. Hanya itu doang yang ngasih uang 50.000 ya, diadili di sini. Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi ini diadili klien kami. Hanya membantu orang 50.000 aja minjem kena 12 tahun penjara. Tapi kami bela di Pengadilan banding Jawa Barat dan sampai ke kasasi. Akhirnya dari 12 tahun menjadi 7 tahun. Itulah perbandingan kami. Kok hanya ngasih pinjaman 50.000 kepada orang yang sedang jumpa dengan
transaksi narkoba hanya minjamin duit 50.000, di sini diadili 12 tahun. Serem nggak? Jadi kalau Teddy Minahasa nggak dihukum mati, timpang. Itu menurut kami. Saya mau tanya ini, apakah pendapat Bapak terkait asusila anak sama anak dan bahkan sudah melahirkan dituntut 7 tahun, diponis 2,5 tahun. Bagaimana pendapat Bapak dengan Dituntut 7 tahun, diponis 2,5 tahun? Jaksa dan hakim masing-masing mempunyai kewenangan masing-masing. Jaksa menuntut silakan saja. Ya kalau diputuskan oleh majelis hakim kan berdasarkan mungkin bukti-bukti persidangan secara sah dan meyakinkan. Nah, setiap orang yang diadili kan berhak dia untuk naik banding. Kalau dia dituntut tinggi oleh jaksa tapi dihukum rendah oleh majelis hakim, jaksa kan bisa upaya banding karena dia kan dia kan pengacara negara, jaksa penuntut umum. Nah, sehingga menurut saya hukum dan undang-undang peradilan kita hormati. Tapi setiap peradilan yang ada, kalau kita ada di dalam peradilan itu, apakah pengacara, apakah kita sebagai pemerhati, kita melihat masih belum sempurna apa yang diharapkan oleh hukum itu dibuat. Sehingga apa yang terjadi untuk seorang Teddy Minahasa, saya melihat itu harusnya kurang tinggi hukumannya, hukuman mati. Tetapi untuk Ferdy Sambo, saya kira itu udah pas. Nah, terkait dengan tadi Ibu katakan tadi, itu boleh saja dia melanjutkan upaya banding mengenai perkara itu. Saya kan tidak tahu apa perkaranya, hanya masalah dituntut tinggi dibuat hakim rendah, itu haknya hakim. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan ketum itu masing-masing hakim maupun jaksa dan kepolisian itu mempunyai hak dan kewenangan masing-masing. Jika klien itu merasa keberatan dengan putusan itu, dia bisa melakukan upaya hukum yang lain, yaitu banding, kasasi, PK dan lain-lain, ya kan. Jadi seperti itu, kita tidak bisa masuk ke ranah itu, ya. Kita cuma mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum yang lain. Kita tidak bisa intervensi ke dalam, ya. Ya, jadi putusan hakim itu kan sudah melalui satu pemikiran, penelaah hukum yang matang. Jadi kita tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu toleransi, karena kita kan tidak di dalam ranah itu. Itu keputusan itu cuma untuk untuk mencari keadilan itu, yaitu upaya itu banding atau kasasi. Masih ada hukuman yang lain. Kita tidak boleh langsung mengatakan patuh atau tidak patuh. Jadi seperti itu, kepatutan itu bukan sedikit lagi mungkin pandangan secara umum ya daripada ketua LKBH-nya PKN sendiri. Untuk kedepannya langkah-langkah yang mesti harus diperjuangkan dan harus diambil tindakan-tindakan tegas kepada para oknum-oknum yang diduga ya melanggar kode etik, seperti apa langkah-langkah kedepannya? Saya sebagai Ketua DPP Periksa Kebenaran Nasional Pemerhati Penegakan Hukum, saya sangat semangat untuk tetap maju dalam urusan pemantauan terhadap kinerja para aparat penegak hukum ini, terutama Polri. Saya sudah menyerukan kemarin di status Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu menurut saya untuk saat ini, analisa saya sementara, ya saya masih belum punya kesimpulan, masih sementara, itu tidak mempunyai ketetapan penegakan hukum yang benar kepada para pengguna narkoba dan yang terkait dengan narkotika. Kenapa? Justru itu digunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk menjadi alat kekuasaan, meraup sebuah keuntungan, di mana banyak datang ke kantor kami mengatakan, Pak, hukuman saya akan dituntut tinggi oleh jaksa, katanya sekian. Tapi kalau kami bisa berikan ini, maka katanya bisa begini, katanya. Ternyata begitu juga, gitu loh. Itulah yang terjadi dari pihak masyarakat yang mengadu ke kami terkait dengan oknum aparat penegak hukum, di mana kejaksaan. Nah, apalagi kepolisian. Ada orang make satu orang, tiba-tiba ditanya dari mana, dari sana, dikejar terus. Siapa lagi temanmu yang pernah make? Ada, tapi udah 3 bulan dia make. Ditarik juga dari rumahnya, dibawa juga. Ujung-ujungnya harus seperti yang orang lain katakan lah. Jadi saya tidak akan pernah berhenti melihat kondisi negeri ini, di mana
Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika belum seperti apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Saya punya data banyak kok, dari mulai Polsek, Polres, Polda sampai Mabes. Ini ada kita punya data ya yang kemarin ditangkap oleh Mabes Polri. Di dalam penangkapan itu menurut keterangan daripada keluarga daripada calon klien kami ada ditemukan dana yang sekarang ini nempel di dalam satu rekening sebanyak 500 juta yang sekarang sedang kami pantau. Dana itu seperti apa nanti? Karena ini masih dalam proses. Apakah itu nanti diserahkan atau gimana? 500 juta. Makanya kemarin kami ke Bareskrim naik kepada lantai yang di atas tentang TPPU. Ya, kita mau barang bukti itu jangan cuma Teddy Minahasa yang mengganti narkoba, uangnya juga gimana? Yang dari hasil rekening dari kejahatan. Itu kan harus diserahkan juga itu. Saya kira itu aja menurut saya. Ke depan kami akan tetap semangat. Saya sebagai ketua DPP PKN dan di sini ada para pengacara, kami tetap berjuang untuk negeri ini supaya tidak miring dalam penegakannya. Oke, Itu aja siap. saya kira. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Ibu. Lagi hujan ini. Saya izin bertanya ya Pak ya, meneruskan Teddy Minahasa tadi Pak, itu kan sempat diberitakan kalau penasihat hukum pengacaranya itu bilang dia itu sudah yakin kalau Teddy Minahasa tidak akan dihukum mati karena mendapat 25 penghargaan, salah satunya dari Presiden. Menurut Bapak seperti apa Pak? Hukum pidana ada yang namanya itu persamaan hak di depan hukum. Jadi apapun penghargaan yang sudah dia terima itu tetap aja sama di depan hukum. Ya, jadi siapapun dari rakyat jelata sampai yang pejabat tinggi itu kalau sudah membuat kesalahan itu tidak akan penghargaan tidak akan menghambat persoalan hukum yang sedang dijalankan. Itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya kira itu aja. Ada lagi? Oke ya. Cukup. Saya senang atas keadaan ini di mana hujan berkat. tapi tetap kita menyampaikan kebenaran, bukti. Penting kebenaran ini. Oke ya. Ya. Yuk, selamat sore. Sore.